Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Anissa Nufrensa, akan mempresentasikan rumusan diagnosa masalah aktual. Yang akan saya bahas yaitu mengenai masalah nifas. Nah, presentasi ini guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Asuhan Kebidanan Pasca Persalinan dan Menyusui yang diampu oleh Ibu Sumbro Hasanah. Outline materi yang akan saya sampaikan yaitu rumusan diagnosa atau masalah aktual masa nifas, yang kedua masalah cemas, dan yang ketiga cara mengatasi masalah cemas. Yang pertama yaitu diagnosa atau masalah aktual masa nifas. Diagnosa atau masalah aktual masa nifas ini berasal dari data-data dasar yang dikumpulkan, lalu menginterpretasikan data, kemudian diproses menjadi masalah atau diagnosa khusus. Dalam perumusan diagnosa atau masalah aktual, ini pada masa nifas terbagi dalam beberapa pokok bahasan. Nah, pokok bahasan yang akan saya sampaikan kali ini yaitu mengenai masalah cemas. Masalah cemas ini, rasa cemas sering timbul kepada ibu nifas karena perubahan fisik dan emosi masih menyesuaikan diri dengan kehadiran bayinya. Nah, pada periode ini seringkali disebut dengan masa krisis karena masih memerlukan banyak perubahan perilaku dan juga nilai peran. Nah, tingkat kecemasan ini pastinya akan berbeda antara satu individu dengan individu yang lain. Nah, tugas bidan bagaimana? Bidan harus bersikap lebih berempati dalam memberikan support mental kepada ibu untuk mengatasi kecemasannya. Nah, jika mengingat aspek yang holistik itu tidak hanya berfokus kepada kebutuhan fisik saja, tapi juga psikisnya. Karena bagaimanapun juga keadaan psikis akan mempengaruhi kondisi fisik ibu. Nah, cara mengatasinya yaitu dengan mendorong ibu untuk mengungkapkan perasaannya, lalu melibatkan suami dan keluarganya untuk memberikan dukungan, dan juga memberikan pendidikan kesehatan sesuai kebutuhan, sehingga dapat membangun kepercayaan diri dalam berperan sebagai ibu. Lalu, potensial terjadi masalah cemas kepada ibu nifas. Ini ada 3, yaitu yang pertama postpartum blues, yang kedua depresi postpartum, dan yang ketiga postpartum psikosa. Di postpartum blues ini biasanya terjadi reaksi depresi, lalu sedih atau disforia, lalu menangis, dan juga mudah tersinggung atau iritabilitas, cemas, labil perasaan, dan cenderung menyalahkan diri sendiri. Lalu juga ibu tersebut mengalami gangguan tidur dan juga gangguan nafsu makan. Gejala afektif yang ringan itu terjadi 2-3 hari postpartum dan mencapai puncaknya pada hari ke-5 sampai ke-7 hari postpartum dan mulai berkurang di minggu kedua. Nah, postpartum blues ini ditandai dengan gejala-gejala seperti reaksi depresi, sedih, menangis, mudah tersinggung, hilang nafsu makan, terganggunya waktu tidurnya, lalu cepat lelah, cemas, dan juga merasa kesepian. Lalu di poin depresi postpartum ini, gejala yang menonjol dalam depresi postpartum adalah trias depresi, yaitu berkurangnya energi, lalu penurunan efek, dan juga hilang minat atau anhedonia. Lalu menurut Link and Duff pada tahun 2001, ini mengatakan bahwa depresi postpartum yang dialami 60% wanita mempunyai karakteristik dan spesifik antara lain trauma terhadap intervensi medis yang terjadi, lalu kelelahan dan juga perubahan mood, lalu gangguan nafsu makan dan gangguan tidur, dan juga tidak mau berhubungan dengan orang lain. Dan ia juga tidak mencintai bayinya dan ingin menyakiti bayinya atau dirinya sendiri. Lalu postpartum psikosa. Ini gejala yang sering terjadi yaitu timbul delusi, halusinasi, gangguan tidur, dan juga obsesi mengenai bayinya. Selanjutnya yaitu mengatasi masalah cemas. Peran bidan di sini yaitu menjelaskan kepada ibu dan suaminya tentang bagaimana mengatasi rasa cemas selama masa nifas.
Nah, di sini bidan dapat memperhatikan dan memberi ucapan selamat atas kehadiran bayinya yang dapat memberikan perasaan senang kepada ibu. Lalu, dalam memberikan dukungan, bidan juga dapat melibatkan suami, keluarga, dan juga teman dalam merawat bayinya, sehingga beban ibu berkurang. Nah, hal ini menciptakan hubungan baik antara ibu dan juga keluarganya, ibu dan bidan, atau bidan dan keluarganya. Lalu selanjutnya bidan juga dapat memberikan informasi ataupun konseling mengenai kebutuhan ibu selama periode ini. Nah, sehingga membangun kepercayaan diri ibu dalam perannya sebagai ibu. Lalu bidan juga mendukung pendidikan kesehatan termasuk pendidikan dalam perannya sebagai ibu. Nah, bidan juga dapat membantu dalam hubungan ibu dan bayinya serta menerima bayi dalam keluarganya. Lalu bidan juga dapat berperan sebagai teman bagi ibu dan keluarganya dalam memberikan nasihat. Nah, bagi ibu, ini ibu dianjurkan untuk mendidik dirinya. Bila ada riwayat depresi dalam keluarga, ibu beresiko mengalami depresi setelah melahirkan. Nah, ibu harus mengetahui bagaimana tanda-tandanya, karena depresi ini juga dapat diobati. Nah, ibu juga dianjurkan untuk menerima apa yang dirasakan. Nah, perubahan yang tiba-tiba atau mood swings ini merupakan hal yang normal setelah melahirkan. Nah, ini menurut Sharon Thompson, seorang ahli psikologi di jaringan ini berpendapat, izinkan diri Anda untuk berbicara mengenai perasaan, baik yang positif maupun yang negatif. Nah, itu jadi penting sekali untuk menyampaikan apa yang kita rasakan untuk menghindari depresi. Lalu ibu juga dianjurkan untuk berterus terang. Ini menurut Dr. Thompson, ia mengusulkan bahwa ibu meminta pertolongan sehubungan dengan bayi barunya. Nah, tidak saja untuk hal-hal yang bersifat fisik, tetapi juga untuk dukungan emosional. Nah, dengan mampu mengatakan, saya perlu istirahat, maukah Anda mengawasi bayiku? Orang akan mudah untuk menolong bila mereka tahu apa yang Anda butuhkan. Lalu, bagi keluarga, ini menurut Dr. Thompson, yaitu bidan juga harus menjadi orang yang penuh perhatian. Dengarkan ungkapan perasaan ibu, tetapi jangan memperbaikinya. Katakan kepadanya bahwa Anda memperhatikannya. Lalu yang terakhir yaitu mewaspadai gejala depresi. Tanyakan kepada ibu apa yang ia rasakan serta apakah ia dapat makan dan tidur dengan nyaman. Nah, ini bertujuan untuk mengatasi masalah cemas pada ibu masa nifas. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.